Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Kita lanjutkan lagi pelajaran Al-Islamnya ya. Akan kita bahas tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro, kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, yang kiamat kubro artinya kiamat besar. Berikut yang akan kita bahas adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, apa saja tanda-tanda kiamat kecil ini? Apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Perhatikan penjelasan dari Pak Eko berikut ini. Nah, tanda-tanda kiamat sugro yang pertama adalah terjadinya kematian. Ini bisa anak-anak contoh gambar orang yang sedang meninggal, sedang dikubur ya anak-anak. Nah, ini salah satu ciri-ciri kiamat sugro. Berikutnya ada peristiwa bencana alam. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Misalnya ini ada di dalam gambar, ini adalah peristiwa banjir bandang. Bisa anak-anak saksikan ini ya, betapa mengerikannya peristiwa banjir. Nah, tanda berikutnya adalah apa ini anak-anak? Betul, tanah longsor. Ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Berikutnya yaitu ada gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu bencana ini bisa menghancurkan bangunan-bangunan. Nah, saking dahsyatnya peristiwa bencana alam ini. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah kiamat kubro. Betul sekali, kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Nah, apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah itu bumi terangkat dan bergoncang. Gunung-gunung bertebangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin. Dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Kapan akan datang hari kiamat? Tidak seorang pun tahu, termasuk Nabi Muhammad. Namun kita dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tanda-tanda di mana hari kiamat akan datang. Apa saja tanda-tandanya? Nah, simak berikut ya tanda-tanda kiamat kubro. Tanda yang pertama adalah munculnya Dajjal. Nah, ini tanda kiamat besar. Nah, dijelaskan bahwasanya Dajjal itu makhluk bermata satu yang menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, dan ada tulisannya itu darinya ada tulisan kafaro. Nah, inilah yang disebut dengan Dajjal. Tapi anak-anak ini hanya ilustrasi saja ya, Pak Eko gak berikan ilustrasi seperti ini. Makhluk yang memiliki mata satu dan ada tulisannya kafaro. Tanda yang kedua adalah munculnya binatang melata di bumi atau disebut dengan dabatul ard. Nah, tanda yang ketiga adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Tanda yang keempat adalah ilmu diangkat dan kebodohan merajalela. Ada dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwasanya tanda kiamat besar adalah menjelang kiamat akan ada beberapa masa di mana ilmu dicabut lalu diturunkanlah kebodohan dan terjadi banyak kerusuhan. Adapun kerusuhan itu adalah pembunuhan. Tanda yang kelima adalah tersebarnya perzinaan. Ini ada dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 81. Salah satu tanda kiamat besar adalah maraknya perzinaan. Nah, tanda yang keenam adalah minuman keras atau khamr telah dijadikan minuman kebanggaan, menjadi kebiasaan bermabuk-mabukan. Lah, ini tanda kiamat besar. Bahkan di dalam hadis dijelaskan kalau seseorang di dunianya pernah mencicipi khamr, maka nanti kelak dia di akhirat tidak akan mencicipi nikmatnya khamr di surga. Padahal di surga itu ada 3 sungai ya, ada sungai madu, sungai susu, dan sungai
homer. Tentunya kalau di surga ya sudah tidak memabukkan lagi. Maka jangan sampai ya anak-anak kelak dewasa mencicipi atau menjadikan kebiasaan minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya anak-anak. Nah, tanda kiamat kubro atau kiamat besar yang terakhir adalah gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sikap yang takut mati, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Berikutnya kita bahas adalah perilaku iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kiamat harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Nah, apa saja perilaku-perilaku tersebut? Di antaranya adalah perilaku yang pertama adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Perilaku yang kedua adalah menyayangi dan membantu fakir miskin. Yang ketiga adalah menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu. Yang kelima, bersikap atau berakhlak baik, biasa disebut dengan berakhlakul karimah kepada sesama manusia. Perilaku yang kelima yaitu patuh dan menghormati orang tua agar anak-anak dapat menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita menjadi seorang yang beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Yang keempat, yaitu memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Pak Eko berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Nah, berhubung materi sudah Pak Eko jelaskan, sekarang saatnya Pak Eko memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya apa? Berikut disimak ya anak-anak. Nah, tugasnya adalah tuliskan aktivitas yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan amalan yang menandakan perilaku beriman kepada hari kiamat. Kemudian jawaban ditulis di buku catatan dan kemudian difoto dan dikirim ke Pak Eko ya. Jangan lupa sertakan nama lengkap, kelas, dan nomor absennya. Nah, itu saja penjelasan dari Pak Eko dan tugas yang Pak Eko berikan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap selalu jaga kesehatan. Dan Pak Eko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.